Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mulasaroh dari Prodi PGMI 4A Institut Agama Islam Darussalam. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan kurikulum di Indonesia dan Korea Selatan. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan sudah mengalami 5 kali revisi sampai versi ke-6, mulai dari kurikulum tradisional Konfusianisme pada tahun 1910. Tujuan Korea Selatan sampai merevisi sebanyak 6 kali ini adalah untuk menghasilkan output manusia yang bermoral, yang independen, yang sehat, dan juga yang kreatif. Kini di Korea Selatan mengimplementasikan kurikulum pendidikan dengan menekankan pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja yang mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh pemerintahan, sedangkan kekuasaan dan kewenangannya dilimpahkan kepada materi pendidikan. Pendidikan di Korea Selatan bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Sentralistiknya hanya sebatas penyusunan panduan pedoman saja, sedangkan operasionalnya dilimpahkan kepada komite atau dewan sekolah secara mandiri untuk memproses pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan di Indonesia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia menerapkan 11 kali perubahan. Dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1989, 1994, 2004, 2006, 2013 yang sering dikatakan dengan kurtilas. Dan terakhir perubahan itu pada tahun 2015. Alasan kenapa di Indonesia kurikulum selalu berubah-ubah adalah mengikuti perkembangannya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor globalisasi, faktor politik, serta faktor seni dan budaya. Berbanding balik dengan di Korea Selatan, hingga saat ini desentralisasi pendidikan di Indonesia belum mampu berjalan secara lancar. Segala sesuatu masih diatur dan tergantung kepada pemerintahan pusat. Kepedulian pemerintahan daerah kepada pendidikan masih sangat relatif rendah. Kita bisa membandingkan antara anggaran yang diberikan negara kepada pendidikan di antara negara Korea Selatan dan Indonesia itu sangat jauh sekali. Sedangkan di Korea Selatan itu anggaran yang diberikan negaranya kepada pendidikan untuk mendukung suatu pendidikan itu sebanyak 18,9%. 18,9%. Sedangkan di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Anggaran yang diberikan negara untuk pendidikan, untuk menunjang pendidikan itu hanya sebesar 2,87% saja. Jadi kita bisa melihat dari perbandingan kepedulian negara kepada pendidikan di negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Itu perbandingannya sangat jauh sekali itu. Itu sangat jauh sekali. Dari anggaran kedua negara ini, bahwa teori itu tidak dapat dipungkiri. Semakin tingginya anggaran pendidikan, semakin majulah ekonomi suatu negara. Tetapi pada intinya, di setiap negara memiliki karakter, memiliki budaya masing-masing dan sistem pendidikan yang berbeda-beda antara satu negara dan negara yang lain. Bukan berarti sistem pendidikan yang berhasil dan menjadi yang terbaik jika diterapkan di negara yang lain menjadi yang terbaik pula. Langkah kecil yang harus dilakukan itu ada pada diri masing-masing, ada setiap individu masing-masing. Bagaimana tetap menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pendidikan dan bagaimana rasa terhadap ingin terus belajar dan belajar. Yorobun, pasti sudah tahu kan kalau Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya, negeri gingseng itu memang termasuk salah satu negara Asia yang berhasil menembus peringkat negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Saking terbaiknya,
Pendidikan di Korea Selatan mampu menggeser peringkat Finlandia. Padahal Finlandia kerap disebut sebagai surga sistem pendidikan. Wow, dahsyat bukan? Berkaitan dengan itu, Mulia akan membahas beberapa fakta menarik tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Penasaran apa saja fakta menarik tentang sistem pendidikan di negeri Opa Hyun Bin dan Son Ye Ji ini? Yuk simak penjelasan berikut. Siswa di Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Wow, gila bener. Kuat gak sih kalau kalian belajar selama itu setiap harinya? Bayangkan, siswa-siswi di Korea Selatan bersekolah dari pagi hingga malam hari. Saking lamanya, banyak siswa di sana yang memiliki mata minus atau berkacamata. Hal itu disebabkan mereka diwajibkan membaca dan belajar selama di sekolah. Sudah begitu, mereka pun kekurangan waktu untuk bermain. Saking kekurangannya waktu untuk bermain, banyak siswa di Korea Selatan itu merasakan stres akut loh. Coba bandingkan dengan kamu di Indonesia. Jam pelajarannya masih sangat lowong, makanya di Korea Selatan jarang sekali peristiwa tawuran. Karena siswa-siswinya sudah kelelahan belajar dan tidak punya waktu untuk bertarung secara terbuka dengan siswa dari sekolah lain. Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan akses internet yang sangat kencang. Bayangkan, kecepatan internet di Korea Selatan itu hingga 10 Gbps. Artinya, untuk membuka sebuah laman daring yang banyak fitur, di Korea Selatan hanya butuh hitungan kurang dari 5 detik. Wow! Dengan kecepatan itu, kamu bisa menggunakan internet untuk berbagai macam keperluan, mulai dari belajar, bermain permainan daring, hingga mengunduh berbagai macam file-file besar secara cepat. Di setiap sekolah di negeri Eoni Blackpink ini, itu dipasangi oleh akses internet. Hal itu membuat setiap siswa di Korea Selatan memiliki akses belajar secara digital. Mereka bisa mengakses berbagai informasi di dunia dengan sangat cepat bermodalkan jaringan internet yang cepat itu. Wow, luar biasa bukan? Sama halnya dengan di Indonesia. Di Korea Selatan juga memiliki beberapa mata pelajaran utama. Mata pelajaran itu ialah matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Kelima mata pelajaran itu kiranya berhubungan dengan pengetahuan yang kerap digunakan dalam ranah akademis di dunia. Jadi, jangan heran kalau siswa-siswi di Korea Selatan itu pintar-pintar di ranah pengetahuan alam dan sosial ya. Meski begitu, ada salah satu mata pelajaran yang tidak mendapatkan porsi secara besar, yakni pelajaran olahraga. Saking tidak diperhatikannya, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas gimnasium yang Kalau kamu sering baca berita di Indonesia, banyak guru yang kurang dihormati dan dihargai. Namun, kalau kamu ke Korea Selatan, kamu akan mendapati hal yang berbeda. Di negeri asal EXO itu, guru sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Saking dihormatinya, guru dianggap ada di posisi tertinggi selayaknya orang suci. Tak hanya itu, guru-guru di Korea Selatan juga sangat tegas dan keras dalam mendidik siswa-siswanya. Bahkan, masih banyak guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswanya agar mereka dapat memahami pelajaran yang diajarkan dalam kelas. Buat Eurobun yang suka ngeluh masih masuk sekolah hingga hari Sabtu, jangan sedih. Di Korea Selatan, siswanya juga sekolah hingga hari Sabtu loh. Ya, sistem pendidikan di Korea Selatan mewajibkan siswa untuk belajar di sekolah hingga hari Sabtu. Bahkan, di hari Sabtu itu mereka belajar full dari pagi hingga sore. Coba bayangkan lelahnya para siswa belajar di Korea Selatan. Bandingkan saja dengan posisi kamu yang bersekolah di hari Sabtu yang jarang-jarang. Kamu pasti akan merasa lebih bersyukur. Sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang sangat lengkap. Di setiap sekolah sudah ada proyektor, layar datar LCD, komputer di setiap kelas, hingga seragam yang cakep-cakep seperti di drama Korea. Saking lengkapnya, setiap siswa dapat menggunakan segala fasilitasnya secara puas. Namun, kelengkapan fasilitas pendidikan itu membuat biaya pendidikan menjadi besar. Bayangkan, untuk membeli satu seragam sekolahnya saja, khusus hari tertentu dibutuhkan jutaan rupiah. Wow, itu memang berbanding ya, Eurobun. Di Indonesia,
ikut bimbingan belajar merupakan pilihan. Tapi, bagi siswa di Korea Selatan, ikut bimbingan belajar merupakan suatu kewajiban. Oleh sebab itu, siswa di Korea Selatan selalu pulang larut malam. Bayangkan, mereka dalam sehari belajar selama 16 jam di sekolah. Sudah begitu, selesai sekolah, mereka harus mengikuti bimbingan belajar. Jam belajar di bimbingan belajar pun variatif. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Bayangkan, lelahnya mereka belajar. Yorobun, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan sebagai siswa di Indonesia? Hihihihi. Nah, bagaimana Yorobun tentang fakta-fakta sistem pendidikan di Korea Selatan? Menarik bukan? Jika secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan yang sedang dianut Indonesia masih rendah jika dipandang dari segi kualitas. Sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang sesuai dan fleksibel terhadap kondisi masyarakat. Indonesia harus mampu untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dengan memperbaiki sistem pendidikannya saat ini. Dalam hal ini, memperbaiki bukan berarti harus meniru sistem pendidikan yang dianut oleh negara yang berhasil dengan sistem pendidikannya. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh Korea Selatan yang dikenal dengan sangat berhasil di negara mereka belum tentu juga dapat berhasil diterapkan di Indonesia.